Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekam Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini, Jumat 5 Mei 2023. Kita berada pada pekan Paskah yang keempat. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mempunyai sikap hati yang tulus dan murni seperti seorang anak ketika mendengarkan sabda-Mu. Buatlah hati kami berani untuk mendengarkan orang lain. Semoga kami mampu menjalankan tugas-tugas kami dengan tulus tanpa bersungut-sungut. Semoga kami semakin mampu membangun kerukunan dan kedamaian dalam hidup kami bersama. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, kita kembali diingatkan untuk tetap tinggal dan bersatu dengan Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Allah dengan rendah hati mengutus putranya Yesus Kristus untuk berjumpa, melihat, merasakan, mengalami, dan ikut ambil bagian dalam seluruh kehidupan manusia. Ia bahkan mengalami banyak penderitaan, dihina, disiksa, disalibkan, hingga wafat di kayu salib. Dengan cara demikian, Allah telah menyatakan dan memenuhi janji keselamatannya kepada manusia. Maka dari itu, kita perlu datang, bersatu, dan berjalan bersama Yesus Kristus. Ketika berjalan bersama Yesus Kristus, kita akan menemukan kebenaran yang pada akhirnya mengantar kita hidup dan bersatu dengan Allah. Kehidupan dalam Allah inilah sebagai puncak dan tujuan hidup kita sebagai manusia. Karena dalam Allah ada sukacita, keselamatan, damai sejahtera, kebahagiaan, serta sumber segala kebaikan yang bersifat kekal dan abadi. Allah itu juga yang akan mengantar kita
untuk mengasihi dan mencintai sesama, keluarga, pekerjaan, serta apa saja yang mewarnai hidup kita. Dalam Allah, kita juga semakin menyadari diri sebagai pribadi yang dikasihi, dihargai, dan berharga di hadapan Allah dan sesama. Semoga kita semua tetap berpegang teguh pada iman akan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup dalam hati, pikiran, tindakan, dan di mana saja berada. Semoga demikian. Mari kita berdoa, doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena Engkau pilih menjadi Rasul-Rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.